Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sehat, bertemu kembali dengan saya Irwan Abdullah. Pada hari ini kita membicarakan to the point, isu yang sangat menarik dalam kehidupan umat manusia, yaitu soal anak. Anak itu merupakan satu yang sangat sentral dalam hidup kita. Dalam banyak pepatah dikatakan bahwa anak itu membawa rezekinya masing-masing. Oleh karena itu dalam masyarakat Indonesia misalnya dipercaya banyak anak banyak rezeki. Itu salah satu menjadi penjelasan untuk mengapa orang Indonesia memiliki banyak anak. Karena value of children yang sangat penting di dalam masyarakat Indonesia. Karena dia menganggap anak itu secara ideologis merupakan kelompok yang sesungguhnya kalau kita lihat mendefinisikan. Nah, jadi mengapa anak itu sentral di dalam masyarakat kita? Ya, anak secara ideologis sesungguhnya mendefinisikan seseorang itu menjadi orang tua. Di seorang yang sudah berkeluarga, kalau dia belum punya anak, tentu saja dia belum menjadi ayah, belum menjadi ibu. Kehadiran anak membawa satu kebahagiaan. Tapi di balik itu semua, banyak sekali ironi di dalam kehidupan seorang anak. Karena anak, dia lahir tidak ke dalam dunia anak-anak, tapi dimasukkan ke dalam dunia orang dewasa. Keseluruhan hidup si anak, dia harus berjuang untuk menjadi dewasa. Karena apa? Karena nilai-nilai dan kosmologi yang dibangun oleh masyarakat tentang seorang anak untuk bisa menjadi penerus generasi berikutnya. Pada saat yang sama, nilai-nilai orang dewasa dipaksakan terhadap anak. Pada dasarnya, anak tidak hidup tinggal di dalam dunia anak-anak, tapi dunia anak-anak yang dibangun oleh orang dewasa tentu saja sebagaimana yang diimajinasikan oleh orang dewasa. Ini yang menyebabkan mengapa anak sering menghadapi persoalan dalam hidupnya karena definisi-definisi tentang kehidupan anak itu didefinisikan oleh orang dewasa dengan perspektif orang dewasa yang tidak selalu mengakomodasikan perspektif si anak. Jadi pendidikan anak itu adalah sesungguhnya pendidikan seperti yang dibayangkan oleh orang dewasa. Satu tingkah laku, perilaku, bagaimana si anak harus bersikap, dia harus bersikap sebagaimana yang diimajinasikan dan diharapkan oleh orang dewasa. Inilah persoalan anak yang sangat sentral. Jadi, masalahnya apa di sini? Masalahnya telah terjadi pengabaian hak-hak anak, sebagai manusia dalam keseluruhan proses kehidupannya. Ya, anak sering sekali diabaikan, tidak didengarkan, tidak dilibatkan, tidak dianggap, karena semuanya diberikan oleh orang dewasa, dia menjadi subordinasi dari orang dewasa. Nah, ada 4 area yang menarik untuk kita jelaskan di sini, di mana yang pertama, anak tidak diakomodasikan, tidak dilibatkan dalam kehidupan rumah tangga yang miskin, di mana berbagai persoalan kehidupan rumah tangga itu dialami dalam keluarga, tapi anak tidak dilibatkan. Padahal anak juga merupakan orang yang
mengalami akibat-akibat kondisi rumah tangga itu. Atau dalam krisis seperti yang terjadi sekarang ini, pandemi, ya anak tidak dilibatkan pada masa pandemi. Apakah anak pernah didengarkan pendapatnya tentang pandemi? Bagaimana keluhan dia menjalankan masa-masa sulit di masa krisis seperti pandemi sekarang ini? Apa harapan-harapan dia? Kita tidak punya jalan untuk mendengarkan itu. Karena kita tidak mengakomodasi, tidak mengakomodasikan kepentingan-kepentingannya. Padahal dia orang yang menerima akibat-akibat langsung dari pandemi ini. Social distancing dia, kita paksa untuk tinggal di rumah, work atau online learning. Jadi school from home, memaksa anak untuk tinggal di rumah dan dia harus menyelesaikan semua pekerjaan di rumah tanpa kita mendengarkan keluh kesahnya, tanpa kita tahu apa sesungguhnya kesulitan yang dia alami pada masa semacam ini. Jadi anak tidak libatkan karena kemampuan kita mengakomodasi anak di dalam dunia orang tua ini sangat terbatas. Yang kedua, anak tidak kita lihat sebagai kekuatan. Anak di dalam konsep value of children memang anak membawa rezeki, anak dianggap membawa kebahagiaan. Tetapi dalam prakteknya anak dilihat sebagai burden, sebagai beban keluarga. Ketika ada seorang anak yang keluar dari rumah dan mulai bekerja, memberikan income, memberikan remittance, dia menjadi sangat berarti. Disitulah value dia ada. Tapi kita tidak melihat dalam diri anak ada kekuatan-kekuatan yang sebenarnya bisa menjadi bagian dari pemecahan masalah. Ya, seperti sekarang ini kalau perspektif anak kita akomodasikan, kita punya kemampuan mendengar, berdialog dengan anak-anak, jangan-jangan lebih mudah kita mengatasi pandemi. Karena anak sendiri menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari problem yang sedang kita alami sekarang ini. Dan juga problem-problem sosial yang begitu banyak. Pemecahan masalah anak mungkin bisa juga diselesaikan oleh anak yang lain. Dan anak memiliki kecerdasannya sendiri-sendiri, caranya, metodenya sendiri untuk memecahkan masalah. Dan oleh karena itu perlu dilibatkan. Yang ketiga, persoalan yang kita lihat adalah apa? Kita tidak punya ruang bersama yang bisa mengakomodasikan anak dengan orang-orang dewasa, di mana ruang pengetahuan bisa dibagi. Itu bahkan tersegmentasi. Ruang-ruang sangat tersegmentasi berdasarkan usia, berdasarkan generasi. Generasi yang berbeda tentu memiliki ruang yang berbeda, space yang sangat berlainan, sehingga tidak punya common space yang memungkinkan sebenarnya ada proses pembelajaran bersama. Ya, sekarang ini kalau kita lihat, karena informasi itu bertingkat, maka pengetahuan anak tentang pandemi hari ini itu tentu berbeda dengan pengetahuan orang dewasa. Padahal harusnya kita harus memiliki persepsi dan pengetahuan yang sama tentang bahaya pandemi, supaya siapapun dia juga bisa merumuskan atau mengambil tindakan-tindakan yang strategis untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Yang keempat, salah kita apa? Kita tidak punya perspektif anak-anak. Kita memiliki perspektif-perspektif orang dewasa. Melakukan sesuatu, membuat sesuatu dengan perspektif orang dewasa. Kita tidak cukup belajar tentang perspektif anak. Kita tidak tahu bagaimana perspektif anak tentang dunia pendidikannya, tentang masa depannya. Kita juga tidak tahu bagaimana perspektif dia tentang penyakit, tentang bahaya yang sedang dihadapi, dan juga perspektif anak-anak di dalam memecahkan masalah. Ini sesuatu yang juga perlu kita pelajari. Tapi perspektif anak sesungguhnya memungkinkan kita untuk memecahkan masalah secara lebih strategis. Karena bagaimanapun anak jumlahnya sangat besar. Dan persoalan yang terkait atau
yang berimplikasi pada keberadaan anak, itu persoalan-persoalan yang sangat besar. Dan oleh karena itu perlu kita akomodasikan, perlu kita juga belajar tentang perspektif anak-anak. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa kita sampai semacam itu? Mengapa konstruk dari masyarakat kita itu terbangun dengan diskriminasi, ya, dengan segmentasi semacam itu? Tentu saja ini persoalan ideologi, tidak bisa dilepaskan ya dari kosmologi di dalam masyarakat, di mana masyarakat kita berpusat pada apa yang disebut pada paternalisme, ya. Jadi pada father, jadi pada ayah, masyarakat yang patriarkal, dia berpusat sistem sosialnya berpusat sebenarnya pada orang tua dan pada ayah, bahkan bukan pada perempuan, tapi pada seorang ayah. Dan konsep bapakisme itu menjadi ideologi yang bekerja secara sangat masif ke dalam kehidupan sosial, dan apa-apa harus ada persetujuan ya, seorang ayah. Ya, setiap tindakan harus diiyakan ya, oleh seorang ayah. Dan struktur sosial yang semacam ini juga menstrukturkan ruang tempat di mana anak itu berada, sehingga nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dia berlaku nilai-nilai yang sejalan dengan ideologi ya, ideologi paternalistik. Dan itulah yang sedang kita hadapi. Mungkin kita perlu diskusi yang lebih panjang ya, bagaimana membangun sebuah dunia yang ramah dan damai juga untuk anak-anak. Kita diskusi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Ikuti terus To The Point. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.